Tadi di dalam public lecture kita membahas mengenai self-sacrifice. Di dalam postmodern ethic dikembangkan self-sacrifice. Seakan-akan manusia baru bisa menjalankan etika, kata orang postmodern, kalau manusia mempunyai self-sacrifice. Menurut orang postmodern, saudara jangan hina orang postmodern relatif. Postmodern ethics lebih menakutkan, saudara, dari modern ethics. Karena postmodern menekankan self-sacrifice is the heart of ethics, yang mengatakan bahwa self-sacrifice itu merupakan jantungnya etika di dalam dunia postmodern. Kalau tidak ada self-sacrifice, tidak akan jalan etika. Kalau orang tidak rela meng-self-sacrifice, sacrifice apanya? Sacrifice interest manusia, kepentingan diri manusia masing-masing, tidak akan jalan etika. Itu kata orang postmodern. Luar biasa hebat, bukan? Tapi di dalam konteks Paulus tidak mengajarkan demikian. Sebab kalau Paulus mengatakan semuanya self-sacrifice, semua self-sacrifice, ada dua yang bahaya. Yang pertama, seolah-olah di dunia ini tidak ada kebaikan Tuhan sama sekali. Seakan-akan di dunia ini cuma isinya dosa semua, isinya setan semua, saudara. Tidak lagi ada the goodness of God. Itu mungkin memang harus self-sacrifice kalau mau menjalankan etika. Tidak. Di dalam dunia yang gelap dan berdosa ini masih ada kebaikan Tuhan, masih ada pemeliharaan Tuhan. Tidak perlu kita sampai seperti itu. Dan yang kedua, kalau kita menjalankan self-sacrifice model seperti itu, bahayanya adalah expectation kita menjadi menakutkan. Kalau seorang suami berkata, saya sudah self-sacrifice hidupku tiap hari untuk istriku, saudara, mendingan istrinya lari itu cepat-cepat, saudara. Karena dia tidak akan mungkin bisa memenuhi apa yang di-expect oleh suaminya. Padahal dia sudah merasa self-sacrifice, saudara. Itu menakutkan, saudara. Paulus tidak demikian. Paulus mengatakan kerelaan dia. Paulus tidak menganggap itu menjadi self-sacrifice, menjadi kehebatan dia. Paulus hanya menyatakan kerelaan. Kerelaan demi sukacita bertumbuhnya orang percaya. Demi sukacitanya orang percaya bisa melakukan work out the salvation. Paulus rela mencurahkan darahnya. Itu dalam pengertian yang tadi saya katakan, self-sacrifice di dalam pandangan Alkitab hanyalah emergency, saudara. Kalau ada sesuatu peristiwa yang emergency, jikalau saudara hidup baik-baik, work of the salvation, pada suatu titik saudara ditantang untuk berani membayar harga, itu emergency. Itu mungkin saatnya kita memang harus self-sacrifice. Tapi self-sacrifice bukan sesuatu yang hari-hari, bukan sesuatu yang normal. Karena Tuhan tetap masih memelihara dunia ciptaannya. Maka pada waktu Paulus mengatakan, aku rela demi sukacita kita bersama mencurahkan darahku menjadi korban dan ibadah iman. Itu berarti Paulus mengatakan kalimat ini dengan satu keseriusan yang sungguh. Sama seperti Musa berdoa, Tuhan, kalau Engkau mau membuang umat Israel karena kecerobohan mereka, hapuskanlah juga namaku dari bukumu. Itu satu kerinduan dari Musa, dan ini diungkapkan kembali oleh Paulus. Paulus tidak rela the salvation yang kita terima, keselamatan yang kita terima, pada waktu kita work out, menjalankan itu dalam hidup kita sehari-hari, sampai kita bertemu dengan Tuhan, dihancurkan oleh kebodohan kita sendiri, dirusak oleh kebodohan kita sendiri. Paulus dengan tegas mengatakan, aku rela tercurah darahku, jangan sampai engkau seperti itu, supaya sukacitamu menjadi penuh, supaya keselamatan yang Tuhan berikan itu tidak menjadi percuma ketika kita work out the salvation, karena kita terjebak oleh kelemahan kita sendiri.